warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel tercinta kita semua, channel Mr. Yon Etu. Etu itu singkatan dari English True Understanding. How are you doing, everybody? I do hope that you are doing very well. Now, today I would like to talk about relative pronouns. Relative pronouns in bahasa Indonesia. In Indonesian, relative pronouns mean kata sambung atau kata ganti penghubung atau kata ganti penyambung. A pronoun is a kata ganti. Relative pronouns is in bahasa Indonesia. Relative pronoun is kata ganti penghubung atau penyambung. Who, whom, that, which, and whose. They are all relative pronouns. Semuanya adalah kata ganti penghubung yang fungsinya tentu menghubungkan. Please once again pay me your full attention, your 100% attention. Follow me from the beginning to the end. It is a must for you to do so. So you will understand better and better. Once again, your full attention please. I would like to explain them one by one in bahasa Indonesia. Who, whom, that, which, whose. Who, pronoun who menggantikan, fungsinya adalah karena disebut kata ganti penghubung, maka kata ganti fungsinya adalah menggantikan. Who menggantikan fungsinya adalah menggantikan manusia atau orang sebagai subjek. Tentunya demikian. Fungsi who adalah menggantikan manusia atau orang sebagai subjek. Whom, sementara whom fungsinya adalah menggantikan manusia atau orang sebagai objek. Sebagai objek. Lanjut. That menggantikan orang atau benda atau hewan atau hal lain sebagai subjek ataupun objek. Sekali lagi, that menggantikan orang, hewan, benda atau hal lain sebagai subjek maupun objek. Itu fungsi that. Sementara which berfungsi menggantikan simak dengan seksama, menggantikan hewan, benda atau hal lain baik sebagai subjek maupun objek. Itu fungsi which. Sementara yang terakhir whose ini menggantikan possessive pronoun, menggantikan kata ganti milik yang akan kita bicarakan pada part 2. Ini part 1. Kita bicarakan hari ini who, whom, that, dan which. Langsung ke beberapa contoh di sini. Some examples here in connection with our topic today. Dialah gadis yang mengagumi mereka. Dialah gadis yang mengagumi mereka. She is the girl who admires them. She is the girl who admires them. Atau who bisa digantikan dengan that. She is the girl that admires them. Yang lebih baik langsung adalah she admires them. Cukup langsung. Jadi sini bisa menggunakan pronoun who atau pronoun that
sesuai dengan penjelasan di awal tadi. Lanjut. Sekarang kita balik. Gadisnya berfungsi sebagai objek. Dialah gadis yang mereka kagumi. Dialah gadis yang mereka kagumi. She is the girl whom they admire. Whom sebagai objek. She is the girl that they admire. Atau she is the girl they admire. Whom ini ataupun that bisa ditiadakan di sini, dihilangkan. Karena dia hanya sebagai objek. Ingat, sebagai objek who. Kalau who tidak bisa, who sebagai subjek, whom dan that bisa ditiadakan, atau which kalau yang tidak menyangkut manusia. She is the girl they admire, berarti yang dihilangkan bisa whom, bisa that. Sudah semuanya? Kita lanjut. Mereka lah gadis-gadis yang takut dengan aku. Ada adjective, this is an adjective, afraid. Mereka lah gadis-gadis yang takut dengan aku. They are the girls who are afraid of me. Who are afraid of me. Atau who-nya bisa digantikan dengan apa tadi? That, sesuai dengan penjelasan di depan tadi. Who-nya bisa digantikan dengan apa? That. Sekarang kita balik sebagai objek. Mereka lah gadis-gadis yang aku takuti. They are the girls whom I am afraid of. Atau that I am afraid of. Karena ini menggantikan objek, maka ini kedua-duanya bisa ditiadakan. Whom atau that bisa dihilangkan. Jadi langsung saja, they are the girls I am afraid of. Itulah hewan-hewan yang saya takuti. Those are the animals I am afraid of. Sekali lagi, di whom atau that ini bisa ditiadakan karena hanya sebagai objek. Kita lanjut ke contoh berikutnya, bagian B. Ada seseorang di sini yang menarik perhatian aku. Ada seseorang di sini yang menarik perhatian aku, seseorang. There is somebody here who interests me. Perhatikan dari kata interests. Karena subjeknya ketiga coba somebody, berarti bisa he, bisa she. Kita harus belajar melafalkan bunyi seperti ini dari kata interests. Aku dokter gigi, I am a dentist. Kami dokter gigi, we are dentists. Dia hantu, he is a ghost. Mereka hantu, they are ghosts. Nanti latihan. Lanjut. Contoh nomor 1 bagian B. Ada sesuatu di sini yang menarik perhatian dia. Ada sesuatu di sini yang menarik perhatian dia. There is something here which interests her. Which-nya bisa digantikan dengan apa tadi? Sesuai dengan penjelasan di awal, dengan that. There is something here that interests her. Latihan nanti dengan verb atau dengan adjective yang lain. Next, number 2. Ada beberapa wanita di sini yang tidak terlalu suka memasak. Ada beberapa wanita di sini yang tidak terlalu suka memasak. There are some women, dilafalkan women, cuma satu atau singular, dilafalkan woman, bukan woman tapi woman. Dan ini jamaknya, pluralnya dilafalkan women. There are some women here who don't like cooking very much. Kenapa dia don't? Karena subjeknya lebih dari satu, yaitu some women atau several women.
There are some women here who don't like cooking very much. Atau very-nya bisa digantikan dengan so much, bersinonim. Dan kita ke contoh berikutnya. Next, number 3. Ini tujuannya number 3 and 4. Number 3 and number 4 tujuannya untuk ya tidak serius, cuma ya biasanya kucing suka ikan. Pada umumnya anjing ya tidak suka sayuran. Di sini ya kita cari sedikit kebalikannya untuk supaya penyegaran. Itulah kucing yang tidak suka ikan. Tadi sebut saja kucing yang aneh atau kucing yang menderita kelainan, an anomalous cat. Kucing pada lambangnya adalah ikan. Di sini ibaratkan kucing yang tidak suka ikan, bosan dengan ikan. Tidak apa-apa, supaya lebih segar lagi, bersemangat. Itulah kucing yang tidak suka ikan. That is the cat which doesn't like fish. That is the cat which doesn't like fish. Seperti dijelaskan di depan tadi, which-nya bisa digantikan dengan pronoun apa? That. That is the cat that doesn't like fish. Kita lanjut. Itulah kucing-kucing yang tak suka ikan. Berarti kucingnya plural, tidak satu kucing. 2 paling sedikit dan seterusnya sampai jumlah yang cukup banyak atau enggak terbatas. Itulah kucing-kucing yang tak suka ikan. Sekali lagi, ini bukan berarti mengatakan bahwa kucing enggak suka ikan. Ini dalam pengertian yang sangat terbatas. Hanya bercanda. Pada umumnya kucing pasti lambangnya adalah ikan. Yang penting di sini apa bahasa Inggrisnya dipraktekkan secara benar. Itulah kucing-kucing yang tak suka ikan. Those are the cats that don't like fish. Singular, that, plural, those. That, those. Kok lebih dari satu, that menjadi those. Seperti yang sudah saya bicarakan beberapa waktu lalu, cukup lama. Once again, itulah kucing-kucing yang tak suka ikan. Those are the cats that don't like fish. Atau that-nya bisa digantikan dengan which don't like fish. Sorry, some noise outside there. The last one, number 4. Inilah anjing yang suka sayuran. Inilah anjing yang suka sayuran. Seperti kita tahu bersama, anjing adalah hewan yang tidak suka sayuran. Termasuk binatang buas, daging. Ini hanya contoh. Inilah anjing yang suka sayuran. This is the dog. Ini kurang di sini. Sebentar. Ini cuma satu. Ini dia. Kesalahan tadi. Inilah anjing yang suka sayuran. This is the dog that likes. The dog, a dog likes. This is the dog that likes vegetables. Inilah anjing yang suka sayuran. This is the dog that atau which likes vegetables. Dilafalkan vegetables karena masih ada. Kalau perlu mengingatkan kepada kalian, ini dilafalkan melafalkan ini. Masih ada beberapa orang yang melafalkan sebagai vegetables. Itu kurang pas. Ini aslinya dilafalkan vegetable, bukan vegetable. Vegetable. Seperti comfortable, bukan comfortable, bukan comfortable.
Nanti kita belajar secara khusus mengenai pronunciation. Lalu anjingnya sekarang plural. Inilah anjing-anjing yang suka sayuran. These are the dogs that atau which that like vegetables. I repeat. These are the dogs that like vegetables. Kalian bisa latihan dengan menggunakan verb atau adjektif yang berbeda supaya kalian terbiasa. I think that's all for now. Thank you very much for your attention. Good morning, everybody. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you. I love you. Please, before I finish this session, before I end this session, remember always that it is always for you to keep studying hard, to keep working hard, because you should always remember always that hard work is the key to success. Goodbye and see you. Sayonara.